Yang sehari-hari sebagai juru bicara pemerintah di COVID-19 dan sehari-hari beliau menjabat jabatan yang luar biasa, Direktur Jenderal Pencegahan Pengendalian Penyakit dari Kementerian Kesehatan. Sugeng Dalu, Dr. Yuri. Sugeng Dalu, Mas Heru, Mbak Ninda, Iya. Terima kasih. Bu Imawan, Bu Dewi, Pak Imawan. Iya, luar biasa ini Dr. Yuri masih berkenan mendampingi kita ya. Baik, untuk yang kedua beliau adalah Wakil Bupati Gunung Kidul yang sehari-hari sebagai Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19. Beliau adalah Dr. Haji Imawan Wahyudi MH. Sugeng Dalu Pak Wabub. Halo, Assalamualaikum, Bapak Ahmad Wijanto. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih Pak Imawan. Dan yang ketiga beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul yang sehari-hari juga sebagai koordinator bidang kesehatan untuk kasus COVID-19. Beliau adalah Dr. Dewi Irawati, Magister Kesehatan. Selamat malam Dr. Dewi. Selamat malam Pak Heru, Iya. Pak Yuri, Malam. Pak Indi, Selamat juga Pak malam, Imawan dan Dr. seluruh peserta, seluruh pemirsa Jogja TV dimanapun berada. Amin ya. Ini nuansanya biru semua ini Pak Iya ya, Pak ternyata. Yuri, Mbak Ninda dan Dr. Dewi dia. Betul, Baik. betul. Baik pemirsa, Anda dapat berinteraksi dengan 3 narasumber melalui line telepon 451666 serta WA yang sudah tertera di bawah layar TV Anda. Baik Mbak Ninda, kita mulai dengan Dr. Yuri ini ya. Monggo, monggo. Ya, Dr. Yuri. Aduh, saya ngamati terus Dr. Yuri. Tiap hari Dr. Yuri breaking news itu ada rasa, aduh ini kok sampai 2657. Sempat deg-degan gitu. Kemudian penambahan luar biasa. Apakah ini akibat daripada pemahaman masyarakat terhadap new normal sehingga saya dan Bapak Wabub dan lain sebagainya, ini kita pakai istilah yang baru, artinya adaptasi kebiasaan baru. Itu akan lebih tepat sasarannya. Menurut Pak Yuri, bagaimana dengan penambahan angka yang luar biasa seperti ini? Ya, kemarin memang menambah agak banyak karena memang sejak tanggal 29 kami sudah menengarai adanya laporan terhadap kasus positif di lingkungan pendidikan. Ya. Nah, ini artinya kita harus mulai betul-betul waspada karena kita tahu bahwa di lingkungan pendidikan ini relatif suatu lingkungan yang sangat dekat, gitu ya. Akrab, sangat dekat. Karena mereka ini pendidikan militer, jadi mereka kan tinggal di barak gitu ya, kemudian banyak melakukan aktivitas bersama dan sebagainya. Oleh karena itu dari tanggal 29 kita sudah mulai melakukan tracing. Tracing itu kita lakukan di 29, kemudian tanggal 30, dan seterusnya. Loh, kok angkanya makin banyak ini? Akhirnya kami ambil keputusan seluruh komunitas itu kita periksa. Seluruhnya. Ya. Akhirnya kita ketemukan, sebenarnya kita periksa 3.000 lebih, tetapi yang kita ketemukan positif adalah 1.262. Dan sebagian besar, sangat besar, karena dari 1.262 hanya 17 saja yang menunjukkan gejala, dengan gejala yang sebenarnya tidak terlalu berat, hanya beberapa diantaranya demam, dan beberapa diantaranya mengeluh batuk kering dengan nafas yang tidak enak. Ini jumlahnya hanya 17. Oh. Dari 1.262 hanya 17 saja yang bergejala dan kemudian kita isolasi di rumah sakit. Sementara yang lainnya tidak menunjukkan gejala apapun secara fisik. Hanya memang setelah mereka tahu secara psikis, ya sempat down juga gitu kan, karena Ya, sakit betul. seperti ini. Nah, kita bersyukur bahwa kemudian dalam waktu cepat otoritas yang berada di sana langsung bisa melakukan isolasi, bisa melakukan karantina wilayah, sehingga betul-betul kita Terisolir ya. akan ada yang keluar dan masuk, dan kemudian masyarakat yang di sekitar sana oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung langsung dilakukan tracing dengan menggunakan rapid untuk mencari kemungkinan ada penularan. Nah, Iya. dari yang sekarang ini 17 sudah mulai membaik,
keluhannya sudah hilang, dan yang lain-lainnya juga masih Sehat-sehat sehat, aja masih ya. tidak ada masalah, masih Iya. bisa melakukan aktivitas ringan dan sebagainya. Iya. Kami akan merencanakan dalam waktu seminggu ke depan akan kita swab ulang keseluruhan, karena biasanya pada kondisi seperti ini mereka akan cepat sekali menjadi negatif kembali dan Amin. menjadi sehat. Ini yang kita lakukan. Iya. Nah, ini yang menjadi menyolok karena setelah itu angka berikutnya kan tidak lagi Iya. berada di angka Iya. itu. Iya, Jadi baik, sudah Pak. kita besar isolir. Ya, baik, Dr. Yuri. Mbak Dinda, kita ke Wabub ini ya. Mbak Ya, Dinda. baik. Nah, iya, kondisi di Gunung Kidul ya. Pak Wabub, menarik sekali. Ini Pak Yuri untuk bisa diketahui. Pada awal kasus COVID, ini pekerja migran ya, artinya pekerja dari Jakarta ini banyak yang mudik ke daerah Wonosari. Saya sempat memantau melihat gitu, waduh puluhan ribu ini. Jangan-jangan jadi klaster nih. Tapi ternyata Gunung Kidul ini justru angkanya tidak sebanyak wilayah kayak Sleman, wilayah Bantul. Ini luar biasa menurut saya. Mungkin Pak Wabub bisa bercerita ini apa yang sudah dilakukan sehingga bisa menekan angka sedemikian signifikan ini. Silakan Pak Wabub. Pak Heru Nugroho, Ya. Pak Ahmad Yuryanto, Brigjen Ahmad Yuryanto, dan Bu Nindya. Saya senang sekali malam ini diberi kesempatan untuk berkenan di Jogja TV, karena yang di 1 tahun tidak soal. Yang saya ditimbali untuk diskusi lah, macam-macam kawan dan lain-lain. Alhamdulillah malam ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa informasi, mungkin juga sedikit gagasan, dan usulan-usulan mungkin bertemu Bapak Dr. Ahmad Yuryanto. Terkait dengan pemudik ataupun yang pulang kampung, biasanya saya gunakan istilah yang penting, saudara-saudara kami yang pulang dari manapun, Jakarta, Surabaya, dan lain-lain, pada awal pandemi COVID ini, kami berlakukan protokol yang ketat, terutama sesuai dengan apa yang digariskan oleh masyarakat desa, yang pada saat itu seperti disiplin militer, mereka menutup desa dan ternyata oleh yang dalam itu dianggap positif karena bisa menjaga demikian rupa lingkungan. Hasil dari pengandikan Sultan, Bapak Paduka, kemudian Ibu Bupati, dan kita semua kampanye untuk tunda mudik dan seterusnya, tetap hasilnya Gunung Kidul itu yang rawuh sampai hari kemarin 16.650. Wow. Wow, banyak banget. Ya. Sampai apal ini Pak Wabub. Cukup besar untuk dibandingkan dengan 3 kabupaten, 1 kota di DIY. Tapi jika kami bandingkan dengan Wonogiri, 3 bulan yang lalu Wonogiri sudah angkanya 22.000 yang kontur. Nah, dengan 16.650, alhamdulillah tidak ada laporan satupun yang menjadi klaster penularan pandemi COVID. Ini hebatnya di situ. Sudah demikian rupa dikhawatirkan oleh Pak Heru Nugroho itu, tapi alhamdulillah tidak menjadi klaster. Iya. Yang kemudian kami agak sedikit sering sampaikan ke masyarakat adalah kalau harus dilakukan protokol ketat terhadap saudara-saudara kita yang pulang dari rantauan, hendaklah harus tetap menganggap mereka sebagai saudara kita, jangan dengan perasaan-perasaan yang keras. Karena beberapa kali sempat terjadi dan kemudian bisa tenang. Tapi setelah terjadi pandemi COVID, rumah klaster di Gunung Kidul umumnya itu dari perjalanan atau dari daerah lain. Sekarang ini angkanya nyumbang sangat mirip kados, mirip seperti hitungan pemudik itu 16 orang yang positif, konfirmasi positif. Ya. Baru 2 hari ini. Ya. Biasanya kami tidak pernah lebih dari 10. Ya. Kan pernah 1, 3 gitu ya. Tapi kemarin menjadi 16 karena ada penambahan dari hasil perjalanan, baik itu dengan Surabaya, dengan Jakarta,
maupun juga Iya. interaksi luar Baik. itu. Baik, Pak Pak Babu. Imawan, Nun Sewu, Pak Imawan. Ini suasananya sekarang di Gunung Kidul apakah masih ditutup begitu perdesanya atau sudah mulai dibuka dan sebagainya, Pak? Sama tempat-tempat umum juga. Ya, kalau penutupan secara fisik sudah tidak, Mbak Nindi. Alhamdulillah sudah resik itu loh. Dulu kan dia ditutup pakai palang pintu, pakai kata-kata yang keras itu. Ah, ya. Tapi hasilnya adalah semua menjadi waspada. Ya, Semua baik. dalam kesiapsiagaan yang tinggi, sehingga alhamdulillah tidak ada klaster pemudik. Tempat-tempat wisata begitu, pantai-pantai juga sudah dibuka begitu, Pak? Sampai pada 10 hari yang lalu masih ditutup oleh mereka sendiri. Kami tidak pernah menutup pantai. Yang menutup adalah masyarakat sendiri. Karena mereka kan juga takut kalau didatangi wisatawan kemudian tertular. Nah, kemudian atas izin dari Bapak Gubernur dan itu Ibu Bupati berharap agar dibuka keran ekonomi dan demikian juga kebijakan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, kami sedikit demi sedikit bertahap membuka pantai dengan diuji coba dulu. Dicoba, kemudian kita checklist kesiapannya 14 item sesuai dengan protokol COVID pegangan kami dari Kemenkes maupun Kapolri waktu itu. Alhamdulillah sudah siap. Ada 3 pantai yang kita buka, Baron, Ukuk, dan Rawe. 2 desa wisata yang Langgeran. Langgeran ini yang cukup populer dan Kali Suci. Yang Langgeran itu luar biasa karena memang view-nya juga tidak kalah dengan pantai. Yang Kali Suci karena minat khusus, jadi hanya orang-orang yang berani nyemplung air itu. Kali Suci. Kalau Baik. tidak berani ya. Baik, Pak Babu, Dr. Yuri dan Dr. Dewi, nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kembali dokter kita akan segera hadir tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Jenengan tresno budaya sastra lan basa Jawi. Menika waosan sakeluarga ingkang pas lan mranani majalah basa Jawi Joko Lodang. Kababar saben dinten Setu, ngaturaken seratan, cerita rakyat, padalangan, kabudayan, cerkak, cerbung. jagating lelembut langsa panunggalanipun. Joko Lodang ngesti budi rahayu ngungak mekaring jagat anyar. Berawal dari rumah, kita semua punya impian. Dari waktu yang ada, kita bagi buat hobi. Prestasi, dan keluarga. seharian kita bisa ngapain aja. Dari candaan kita, kita bagi buat semuanya. Buat ngobrol sama keluarga. Buat riuhnya Big Match favorit kita. Buat konten yang bikin kita ketawa. Kita bisa aja sibuk melihat dunia. Sekarang, saatnya dunia yang sibuk melihat kita. Sekarang saya akan memberitahu cara melakukannya. Berawal dari rumah, kita bisa mulai wujudkan impian Jadi kebanggaan di masa depan. buat Indonesia. Wujudkan dari rumah bersama IndiHome. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Emco, cat kayu dan besi.
Selamat malam pemirsa, kembali dokter kita menjumpai Anda. Tentu bagi pemirsa yang baru saja bergabung, tema kita pada malam hari ini adalah kesiapan Gunung Kidul DIY dalam adaptasi kebiasaan baru. Baik pemirsa, peran serta aktif Anda kami tunggu di line telepon 451666 serta WA yang sudah tertera di layar TV Anda. Baik Mbak Dinda, silakan Mbak Dinda. Kita ke Dokter Dewi ya, Mas Heru ya. Ya, ya. Bagaimana Bu Dewi ini tentang rumah sakit, kesiapan-kesiapan juga tentu saja, dan termasuk tracing yang dilakukan untuk mereka yang sudah dinyatakan positif, kemudian keluarganya mungkin atau lingkungannya. Monggo Dokter Dewi. Ya, terima kasih. Gunung Kidul tentu di awal-awal itu juga mungkin sama ya dengan daerah lain. Kita baru belajar dengan adanya COVID ini, jadi semakin hari sampai sekarang itu semakin lama semakin baik kita dalam menangani COVID-19 ini. Termasuk juga rumah sakit. Kami punya 2 rumah sakit, kan? Kemudian 1 rumah sakit darurat COVID, kemudian ada 30 puskesmas. Tentu di masa COVID ini, teman-teman kami, teman-teman kesehatan ini, intensitas kerjanya lebih dari biasanya. Jadi kalau orang lain tuh ada work from home, kita enggak, malah jamnya lembur ditambah. ya. Malah tambah. Makin sibuk. Ya, jamnya ditambah. Jadi itu. Namun demikian, kami tentu semua mengatur baik dari sisi protokol kesehatannya. Jadi di semua fasilitas pelayanan kesehatan itu kita siapkan sesuai protokol yang petunjuk dari Kemenkes. Kemudian tempat tidur khusus untuk penanganan COVID ini, terutama di rumah sakit, kita siapkan ruang-ruang isolasi. Kemudian peralatan-peralatan yang belum lengkap kita siapkan juga. Pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, sudah menyiapkan anggaran untuk menyiapkan ruang-ruang isolasi yang ada di rumah-rumah sakit. Tentu ini kami juga membuat sistem yang baik, sistem rujukan, bagaimana kasus-kasus ini kita tangani. Sebagai contoh, kita ketika ada kasus positif melakukan tracing, kemudian apabila ditemukan, waktu itu kita pakainya masih rapid untuk tracing. Ya. Jadi apabila reaktif, lalu kami langsung karantina. Jadi Kidul ini sudah punya 1 tempat karantina, yaitu di Wisma Wanagama, miliknya UGM. Iya. Ya, miliknya Fakultas Kehutanan UGM. Nah, di sana kami merawat yang rapid test reaktif sambil menunggu hasil swab. Nanti kalau keluar hasil swab, maka yang positif wajib masuk rumah sakit. Bisa di rumah sakit darurat COVID, bisa juga di rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Kalau negatif, baru nanti kami bisa antar pulang. Baik, Dokter Dewi. Iya, Dokter Dewi. Mbak Dinda, kita ke Pak Dokter Yuri, Mbak Dinda. Iya, baik. Ini ada pertanyaan juga ini kebetulan. Silakan. Dari pemirsa, tapi juga ini pertanyaan banyak orang kelihatannya Pak Yuri tentang akhir-akhir ini disebutkan bahwa penularan itu bisa melalui udara gitu ya. Bahkan kemarin juga disebutkan ada berita hoax gitu bahwa itu yang menyampaikan Pak Yuri gitu. Monggo Pak Yuri ini sekalian klarifikasi. Silakan Dokter Yuri. Iya. Terakhir ada statement dari WHO bahwa penularan ini, kemudian juga dilakukan simulasi oleh para ahli dari Jepang, bahwa penularan ini tetap berbasis pada droplet. Hanya droplet ini ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang kita khawatirkan adalah mikro droplet dengan ukuran sekitar 10 mikron gitu ya. Ini tentunya akan lebih lama mengambang di udara dibanding dengan percikan yang besar-besar yang langsung jatuh gitu ya. Mungkin kita sederhanakan saja. Ini yang kita sebut sebagai aerosol ya. Ini sederhana saja misalnya.
Kalau kemudian di sebuah ruangan yang tertutup dengan sirkulasi udara yang tidak terlalu baik, kemudian ada orang yang merokok misalnya, maka menggunakan face shield tidak akan memberikan jaminan bahwa itu tidak terhirup oleh kita. Oh, ya. Oleh karena itu yang sangat-sangat diperlukan adalah menggunakan masker. Nah, ini yang kemudian menjadi salah di masyarakat, banyak yang kemudian hanya menggunakan face shield saja tanpa masker. Oh, iya. Artinya kalau Harus misalnya belajar ini ya. iya, artinya kalau coba kita sederhanakan lagi dengan contoh yang lain, kita kalau pakai face shield itu ibaratnya hanya pakai payung. Memang kita bisa kelindung air dari yang jatuhnya dari atas. Tapi kalau air itu cipratan dari ban mobil kan nggak melindungi kita. Iya, benar. Nah, harusnya masker itu diibaratkan sebagai menggunakan jas hujan yang lengkap. Jadi cipratan dari mana saja kita terlindung, apalagi sudah pakai jas hujan payungan lagi, lebih aman lagi. Itu paling komplit, paling komplit. Ini analoginya luar biasa, Dr. Yuri. Artinya sangat membumi, mudah dipahami. Dr. Yuri, kemudian Dr. Yuri, secara epidemiologis ada kenaikan yang tahu-tahu tinggi, kemudian landai. Mungkin kalau kita analogikan EKG ini ekstrasistul, tahu-tahu tinggi gitu ya. Ini menurut Dr. Yuri bagaimana ini secara epidemiologis? Ya, kalau kita perhatikan betul, sebenarnya problem kita itu hanya di sekitar 5 atau ya sampai 7 provinsi saja ya. Ya. Di provinsi yang lain sudah relatif terkendali, bukan berarti bisa dikendalikan ya. Relatif terkendali. Yang tinggi itu memang Jawa Timur, kemudian DKI, kemudian sekarang Sulawesi Selatan, dan sekarang Jawa Tengah juga ikut-ikutan itu tinggi gitu ya, Kalimantan Selatan. Ini semuanya mengikuti itu. Nah, ini gambaran bahwa masih banyak yang tidak pakai jas hujan lengkap tadi. Masih banyak yang tidak pakai masker, karena memang jalannya cuma itu. Kami mulai berpikir mengapa mereka nggak pakai masker. Ternyata banyak sekali masker yang kita buat sendiri, meskipun sebenarnya bagus ya masker kain ini, tetapi karena desainnya itu menekan hidung dan mulut, orang itu nggak tahan pakai masker lama. Mestinya harus didesain di mana ada ruang yang masih bebas antara lubang hidung dan mulut. Ini yang perlu dibikin lebih baik lagi, sehingga dia nyaman. Kemudian yang kedua, banyak yang kemudian kalau nggak tahan, maskernya dipelorotkan ke jenggot, ke dagunya. Ke dagu. Ya, akibatnya apa? Bagian dalam masker ini tercemar dengan mungkin ada bakteri virus yang nempel di dagu. Nah, setelah itu dinaikkan lagi ke hidung gitu. Nah, ini kan sama dengan dipindah-pindahkan saja gitu. Diturunkan, pada saat diturunkan dia tidak terlindung. Begitu selesai nanti kalau supaya nggak ditegur oleh orang lain, naikkan lagi. Nah, ini kan memindahkan kuman yang di dagu ini, naik lagi ke atas, turunin lagi, dinaikin. Kalau memang kita harus melepas karena misalnya makan dan lepas secara utuh, bagian dalam tetap dilipat di dalam dan diletakkan dengan baik. Nanti setelah selesai dibuka, dipakai lagi. Bukan diturunkan ke dagu yang mungkin sudah banyak cemaran pada dagu. Itu nempel di bagian dalam, naikkan lagi ke atas ya, sama dengan ditempelkan ke hidung. Jadi ternyata banyak sekali masyarakat yang memang kalau kita lihat menggunakan masker sudah banyak, tapi menggunakan masker dengan benar ini yang tidak banyak. Apalagi akhir-akhir ini dianggap bahwa menggunakan face shield sudah aman. Sehingga kita banyak melihat bagaimana acara di televisi, mungkin takut wajahnya yang cantik, yang ganteng hilang ya, jadi pakai face shield. Tapi ingat bahwa di bawahnya itu lubang seperti yang saya katakan, hanya menggunakan payung tidak akan aman dari cipratan air yang kemudian ditabrak oleh ban mobil itu. Ini yang menjadi problem kita. Jadi memang edukasi menjadi sesuatu yang baik. Terima kasih nih Pak Yuri. Saya juga kadang-kadang begitu ya pakai face shield aja. Ternyata harusnya komplit ya dengan maskernya juga. Baik, Mbak Ninda. Ini ada pertanyaan ke Pak Wabub, Mbak Ninda. Pak Wabub, ada pertanyaan ini. Ya, Pak Wabub. Ini ada pertanyaan ya? Ada lagi. Oh, ada. Ya, ini pertanyaan dari Mbak Uut mewakili para seniman atau pekerja seni, juga event organizer, wedding organizer di Gunung Kidul yang
sudah bisa dikatakan menganggur ya 4 bulan ini. Nah, pertanyaannya mulai kapan warga Gunung Kidul boleh menggelar hajatan dengan izin Kepolisian Republik Indonesia? Karena dinyatakan bahwa Polri sudah mengeluarkan atau surat begitu ya, maklumatnya ditarik untuk tidak boleh mengadakan hajatan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana protokolnya, Pak Himawan? Monggo. Tapi saya tambahin lagi Mbak Ninda. Saya tambahin lagi ke Pak Himawan ya. Pak Himawan, kita berbicara andai ya, andai COVID ini makin lama makin menurun. Menurut ilmunya Dr. Yuri ini kalau epidemiologi selama masa inkubasi itu angkanya sedikit-sedikit boleh dikatakan aman. Sekarang sektor non formal yang pulang 16.000 itu, lantas pekerjaannya mereka tertutup untuk kembali ke Jakarta. Bagaimana dengan pekerjaan mereka nanti? Apakah ada suatu perencanaan, suatu kebijakan mereka akan dipekerjakan mungkin di sektor wisata seperti apa yang disampaikan Mbak Ninda, atau mungkin sektor pertanian yang kita lihat Wonosari sekarang kayak emas hijau, dari pesawat itu kelihatan hijau semua, subur. Menurut Pak Bupati bagaimana nih? Oke, tentang menseimbangkan antara kepentingan kita menjaga kesehatan dengan membuka kepentingan kita dalam sektor ekonomi, itu kami usahakan sedemikian rupa hati-hati, ya tentu tidak bisa dikatakan 50-50 karena itu soal yang kebijakan yang abstrak. Tapi intinya adalah untuk membuka itu kami bertahap. Yang pertama dari Bupati atas masukan dari Badan Intelijen Negara, tempat ibadah itu dibuka yang pertama. Tempat ibadah untuk memberikan suasana batinan, suasana rohaniah yang sehat, dan kemudian kita segera tindak lanjuti dan kita sederhanakan agar mereka bisa dibuka dengan baik, dengan fungsional untuk menunjang stok COVID. Yang kedua, kemudian pariwisata. Pariwisata kami buka dengan sangat hati-hati karena ketika kami patok ke pantai itu maksimal 7.000, yang datang 8.000. Dari 8.000 itu juga banyak juga yang tidak menggunakan masker. Tapi kami sudah membuat antisipasinya, Bu Dr. Dewi itu sudah membuat tracing atas mereka-mereka yang positif maupun sudah menyiapkan untuk PCR maupun juga rapid test. Sehingga angka menjadi 16 itu anggain karena ini. Pertama karena ada perjalanan, yang kedua karena hasil rapid test, yang ketiga ya ada sedikit-sedikit warga yang agak sok-sokan bandel gitu. Tapi itu nggak boleh juga disalahkan karena situasi musibah. Lalu pertanyaan dari Bu Ninda tadi, untuk kami siap menghadapi situasi ini, Bupati sudah meminta agar disiapkan, dikaji untuk mengantisipasi saudara-saudara kami dari Gunung Kidul yang 16.600 sekian mungkin kehilangan pekerjaan di Jakarta. Sungguhnya di Gunung Kidul itu pertanian, alhamdulillah Pak Ahmad Yuri, kami itu pertanian sekarang meningkat sangat luar biasa. Kalau hanya bicara soal surplus dalam gabah, kami itu ratusan ribu surplusnya. Angka yang persis sekitar 210.000 ton produksinya, konsumsinya sekitar 60-65.000 ton. Dan masih ditambah lagi dengan berbagai kreativitas baru dari para petani justru pada masa pandemi ini. Sehingga tidak ada keluhan apapun, bahkan petani di desa itu nggak ada yang pakai masker. Tapi tidak ada berita bahwa petani menjadi kluster. Ini luar biasa sekali. Jadi selalu ada hikmah dari apa yang sedang ditanam. Karena itu saudara-saudara kami, selain kami ajak untuk mengolah pariwisata yang memang memerlukan SDM yang lebih berpengalaman lagi di kota, tapi juga ada ruang gerak ekonomi yang sangat terbuka, yaitu sektor pertanian. Dan itu luar biasa karena alhamdulillah Gunung Kidul diberikan tanah yang sangat subur dari sisi kualitas. Jadi mungkin dari kuantitas kita sering disebut sebagai daerah kering, membahayakan orang sedih itu kalau mendengar kata Gunung Kidul. Tapi kualitas dari hewan maupun juga
Pak Tanaman itu tinggi kualitasnya, sangat diminati oleh orang luar Gunung Kidul. Jadi kesempatan untuk mereka-mereka yang mudik dan belum pulang ke Jakarta tetap terbuka, tapi intinya kami tetap masih mengkaji bagaimana caranya kita memberi ruang penghidupan bagi saudara-saudara kami yang sudah kadung di Gunung Kidul. Baik, Mbak Ninda. Ya, ini kita teruskan nanti. Ada pertanyaan dulu dibaca, nanti kita lanjutkan di sesi ketiga. Mbak Ninda silakan. Oh iya baik, ada pertanyaan tadi sudah dijawab mudah-mudahan ya untuk Mbak Uut tadi ya tentang apa namanya pekerja seni ya, secara bertahap menurut Pak Wakil Bupati. Nah, kemudian ini ada pertanyaan nanti untuk Ibu Dr. Dewi, ditanyakan oleh Mbak Joko, meskipun ini warga Sleman, tentang kalau yang positif dirawat di rumah sakit, ini setuju. Tapi mengapa tidak ditanggung ya biaya OTG yang positif ini? Nanti monggo dijawab setelah jeda pariwara ya. Iya betul Mbak Ninda, ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kembali dokter kita akan segera hadir tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Susah kali sinyalnya, mesti dikejar-kejar macam maling aja. Cari yang paten aja, kalau perlu yang datang sendiri. Waduh. Ya. Tinggalan mau bal-balan, Pak. Jiwa ngapura, sapi kutino. Hadap langit, siaran masih itu-itu saja. Hai. Hey Glenn, pakai buat jemur saja kau punya parabola. Kau ini. Tak dapat sinyal, tak jualan online aku. Ganti dengan kabel fiber saja, tak boros kota pula. Bos mendadak minta di email kerjaan. Mana pulsa HP gua habis lagi. Pinjemin dulu dong, telepon kantor nih. Pakai telepon rumah aja, 1000 menit juga boleh, gratis. Iki babal mau bengi, iso diriwen toh? Besok wong siaran seminggu wae iso di playback kok. Ah, bosan ketong menonton. Salurannya itu sah. Kita parabola ganti triple play. Katong bisa bikin tugas pakai internet. Dorang saluran banyak, gratis telepon juga. Begini rasanya internet dan pakai fiber. Paten kali kau Inai. IndiHome. Aku nelpon gratis kok. IndiHome. Bisa di playback. Orang bakal ketinggalan babalan mana? IndiHome. Glenn, mau buat PR atau mau nonton TV? Kasih, mau nonton dulu? Sambil belajar mau nonton juga, Ma. Nonton kalau sudah selesai PR-nya. Ma. Bisa di playback. IndiHome toh. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Emco, cat kayu dan besi. Selamat malam pemirsa, kembali dokter kita menjumpai Anda. Kembali bagi pemirsa yang baru saja bergabung, tema kita pada malam hari ini adalah kesiapan Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta dalam adaptasi kebiasaan baru. Baik, kami tunggu di line telepon 451666 dan WA yang sudah tertera di layar televisi Anda. Baik Mbak Ninda, silakan Mbak Ninda. Ya, tadi pertanyaan dari Pak Joko di Sleman ya untuk Ibu Dewi. Monggo silakan. Dr. Dewi. Saya dulu. Ya, OTG ya, tadi ya, OTG yang ditanggung nggak gitu ya biayanya kalau harus dirawat inap? Iya, jadi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul itu mempunyai kebijakan untuk tidak melepas bahkan orang yang rapid test reaktif. Apalagi
yang PCR-nya positif. Sehingga walaupun pemerintah pusat nih, Dr. Yuri nih mengatakan bahwa yang OTG itu tidak ditanggung oleh pemerintah, tentu kami di sini dengan pemerintah daerah berkewajiban untuk membiayai mereka yang dirawat sebagai OTG dan juga yang rapid reaktif yang kami siapkan di Wanagama tadi ya. Ya. Jadi ini karena ketakutan, maksud kami kekhawatiran ada ketidakdisiplinan apabila isolasi di rumah masing-masing. Karena kami juga kan melihat ada yang minta untuk yang reaktif itu dia isolasi mandiri dengan alasan ada anak kecil dan sebagainya. Iya. Nah itu kalau yang memang seperti itu kami memang akhirnya meminta RT setempat, Pak Dusun setempat untuk ikut memantau agar yang isolasi mandiri ini betul-betul dengan ketat dipantau, tidak keluar rumah seperti itu. Baik, Mbak Ninda, ada penelpon yang mau masuk ini, Mbak Ninda. Kita sapa dulu. Kita sapa. Selamat malam, dokter kita dengan Pak Sis di Berbah. Silakan Pak Sis. Agak keras Pak Sis. Volume TV-nya dikecilin biar nggak feedback. Silakan. Ya. Orang Berbah ini atensi ya. Silakan Pak. Saya agak pusing karena jamaah saya di masjid itu pada tidak pakai masker. Jadi saya mikir agak berat juga nih. Akan saya sapa masih mundur. Ini pertanyaannya, kira-kira mengkhawatirkan atau tidak? Terima kasih. Iya. Ini ke Pak Yuri nih Pak Yuri. Ini Pak Yuri banyak yang nggak tertib ini Pak Yuri. Banyak yang tidak pakai masker. Bahkan saya berangkat dari rumah tadi di traffic light berhenti gitu sambil lihat kanan kiri cuma geleng-geleng. Ini kok orang pada sembrono pada nggak pakai payung ini Pak Yuri. Bagaimana Pak Yuri nih? Iya, sebenarnya langkah yang dilakukan oleh Pemda Gunung Kidul sudah bagus ya. Kita harus meyakini betul bahwa kalau kita urut dari awal ya, WHO mengatakan ini public health emergency. Ini kedaruratan kesehatan masyarakat. Bahkan kemudian keputusan Presiden mengatakan bahwa COVID berpotensi menimbulkan kedaruratan masyarakat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kepres berikutnya, ini sebuah bencana. Nah, artinya kalau kita berbicara ini, mestinya intervensi terbesar dari pandemi ini justru pra-rumah sakit. Artinya saya bisa mengatakan bahwa 70% intervensi yang dilakukan pra-rumah sakit. Apa yang dilakukan oleh Pemda Gunung Kidul sudah benar. Pra-rumah sakit. Jadi orang harus dijaga jangan sampai sakit. Karena saya yakin jumlah penduduk di Gunung Kidul itu banyak yang sehat daripada yang sakit. Jadi yang sehat inilah yang harus dijaga jangan sampai sakit. Dengan cara apa? Jalankan protokol kesehatan dengan baik. Karena kalau tidak, sekuat apapun rumah sakit yang disiapkan Bu Dewi, pasti nggak akan mampu kalau semuanya sakit. Kita bisa melihat dalam skala besar, Italia kolaps sistem kesehatannya karena menunggu dia sakit. Amerika kolaps karena menunggu orang-orang ini sakit. Tidak akan mampu. Seharusnya intervensinya adalah justru di pra-rumah sakit. Kalau kita mampu mencegah semaksimal mungkin orang tidak jatuh sakit, maka saya pikir tidak akan menjadi beban bagi pemerintah daerah. Karena bagaimanapun juga tidak ada satupun pemerintah, baik itu negara, baik itu daerah, apabila seluruh penduduknya jatuh sakit itu tidak akan mampu. Dan sebenarnya tugas kita kan menjaga yang sehat ini jangan sampai sakit. Itulah namanya dinas kesehatan. Kalau dinas kesehatan ngurusi orang sakit namanya dinas kesakitan. Di rumah sakit itu kan ngurus orang sakit. Pusat kesehatan masyarakat itu adalah ngurus orang sehat. Bukan ngurus orang sakit. Kalau ngurus orang sehat namanya pusat kesakitan masyarakat. Jadi ini prinsip-prinsip yang menurut saya harus dilakukan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi,
Pak Sis, inilah yang harus kita lakukan, mengedukasi tidak mudah dan harus menjadi peran semuanya. Kami sudah pernah menyampaikan bahwa basis perubahan perilaku ini harus berbasis keluarga. Keluarga harus jadi agent of change dari perubahan ini. Dengan satu semboyan, bahwa sakit itu pilihan karena sehat itu kewajiban. Jadi kalau mau nggak manut, ya monggo milih sakit berarti. Sehat adalah kewajiban. Kalau kita nggak sehat, kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita, tidak bisa bekerja, tidak bisa dan sebagainya. Tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga. Artinya kita sudah melanggar kewajiban kita. Makanya sehat itu wajib. Sakit itu pilihan. Kalau nggak mau milih sakit, ya patuhi protokolnya. Sangat sederhana. Ini yang harus ditanamkan. Jadi nggak usah terlalu rumit. Baik, Mbak Dinda, ada pertanyaan Mbak Dinda. Pak Sis, ya, Pak Sis, ini ada beberapa masukan juga ternyata dari pemirsa bahwa mungkin di masjid pokoknya harus besar-besar ditulis pakai masker, dan bahkan di beberapa tempat masjid ini menyediakan masker. Jaga-jaga kalau ada yang tidak membawa tadi ya. Baik, ini menarik. Terima kasih untuk masukan-masukan yang dikirimkan ke Pak Wabub, Mbak Dinda. Ada SMS ya ke Pak Wabub? Ya. Baik, ini tentang kalau di apa namanya di kota ya, di Gunung Kidul, di kota ini kok banyak orang yang pit-pitan, jalan-jalan, tidak pakai masker dan sebagainya. Tapi ada yang mau masuk dulu. Baik, Mbak Dinda. Ada usaha dari pemerintah untuk memantau ini dan kemudian mungkin mau woro-woro gitu ya. Hati-hati harus pakai masker dan sebagainya. Oke. Tapi ada yang mau masuk dulu, Mbak Dinda. Kita sapa dulu. Selamat malam, dokter kita. Oh, putus, Mbak Dinda. Silakan, Pak Wabub. Putus nih, silakan. Terima kasih. Tadi ada sisa pertanyaan yang belum saya respon dari Mbak Uut. Ya. Saya gak kenal namanya, tapi belum pernah ketemu secara langsung. Oh, begitu. Karena dia adalah artis yang terkenal. Intinya, Ibu Bupati sudah perintahkan pada saya untuk berkomunikasi dengan anggota Forkom untuk pembukaan hajatan. Nah, kesimpulannya adalah pertama, hajatan diizinkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Pertama, jumlah orang itu jangan banyak-banyak. Oleh karena itu jangan mengundang hiburan dulu. Karena ini untuk basic dulu. Jangan langsung dibuka langsung dari masalah kan. Berapa Pak maksimal yang boleh diundang Pak dalam hajatan misalnya pernikahan? Boleh saja agak cukup banyak, tetapi ada fase-fasenya. Fase pertama katakanlah 30-40 orang, selesai berikutnya terus begitu, sehingga tidak ada kerumunan. Yang dipentingkan dari persoalan jumlah orang adalah kata penting itu, kata kuncinya adalah kerumunan yang tidak konsistensi. Yang kedua, jamnya juga harus dicukupkan. Kalau biasanya 4 jam, 5 jam ya cukuplah 2,5 sampai 3 jam. Lalu juga lapor ke Pak Kades untuk berkomunikasi juga dengan Pak Panewu. Karena di Gunung Kidul kepala desa itu panggilannya lurah. Untuk sama panggilannya Panewu. Panewu ya. Koordinasi dengan Mbak Lurah atau Pak Lurah, lalu juga lapor kepada Pak Panewu. Cukuplah sampai di tingkat Panewu saja, agar tidak menyulitkan masyarakat, dan tentu juga gugus tugas kabupaten menjadi sangat sibuk untuk mengurusi setiap orang yang ingin memperoleh rekomendasi atau izin menyelenggarakan keramaian. Jadi prinsipnya adalah boleh, cuma prinsip-prinsip protokol kesehatan harus dijaga dengan ketat, dengan tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat destruktif terhadap protokol kesehatan yang selama ini sudah dipakai. Nah, saya ingin sampaikan kepada Bapak Maduri juga bahwa masjid-masjid yang saya datangi umumnya sudah menurut saya lebih safe, lebih aman dibanding dengan penyelenggaraan di perkantoran. Ada termogan, ada hand sanitizer, kemudian sandalnya disiapkan plastik sendiri, kemudian physical distancing demikian rupa dijaga, lantainya disinfektan dan seterusnya. Itu contoh penyelenggaraan kehidupan keagamaan yang sesuai dengan protokol COVID. Demikian juga di gereja dan kemudian juga di wihara dan
Kelenteng itu semua sudah sepakat untuk menjaga secara maksimal. Jadi intinya pada fase ini sungguhnya masyarakat Gunung Kidul itu fisiknya itu bukan sekadar ada kekuatan kebijakan dari pemerintah dan program sebagaimana telah disampaikan itu Pak Dinkes tadi. Tapi yang terpenting lagi adalah masyarakat Gunung Kidul itu peran sertanya sangat besar. Kemudian guyup rukunnya tinggi. Nah, yang ketiga itu cukup punya rasa budaya yang tinggi juga. Jika ini jadi modal yang menurut saya secara abstrak itu menjadi basic bagi kebijakan yang cocok untuk mengatasi COVID di Kabupaten Gunung Kidul sekarang ini. Iya, baik Pak, Mbak Dinda, ada yang mau bergabung ini ke studio, silakan. Selamat malam Pak Haji di Bantul. Oh, putus. Terputus ya? Putus ya. Baik. Ya, tadi baik. Pertanyaan dari Pak Jayadi di Wonosari Gunung Kidul itu Pak tentang kelihatannya kok di kota itu kok pada bebas gitu ya, mungkin di tengah kota, di alun-alun, pada sepedaan, kemudian jalan-jalan tanpa masker dan sebagainya. Tunggu Pak Imawan. Bahkan kami sudah diperintahkan oleh Ibu Bupati untuk mulai sedikit demi sedikit membuka tradisi senam. Senam itu di mana-mana itu komandannya Ibu Bupati sendiri. Itu sudah 70 tahun. Sudah ada tokoh senam di Gunung Kidul yang kita sampai demikian rupa. Sudah dimulai. Harus mulai sedikit demi sedikit dengan tadi protokol kesehatan jaga. Lalu yang bersepeda itu saya tadi jam 5 keluar itu sudah banyak sekali bersepeda. Tapi beberapa kali ini perlu saya kira mendapat pencerahan dari Pak Dr. Ahmad Yuryanto. Sepeda terjadi kecelakaan, akan meninggal karena pakai masker. Nah, saya sampaikan kalau bisa bersepeda masih tetap menggunakan masker, tapi kalau kemudian terjadi sesak napas segera dibuka. Kalau tidak dibuka kan tidak ada oksigen. Padahal kalau di gunung itu tidak ada jalan yang datar, adanya naik turun. Jadi terpaksa kami harus mengatakan ya boleh lepas masker ketika kemudian berhadapan dengan jalan raya yang naik turun. Lalu kami menganggap ini bagian dari penyehatan sehingga tidak perlu harus dipantau demikian detail panjang. Istilah Pak Gubernur DKI itu kalau menggunakan sepeda kan physical distancing-nya lebih baik daripada yang berkerumun secara individu dengan tidak menggunakan sepeda. Itu saya kira logika yang baik juga. Baik Pak Wabu, Mbak Dinda, nanti kita lanjutkan di sesi akhir. Menarik sekali ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kembali dokter kita akan segera hadir tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan.
Selamat malam pemirsa, kembali dokter kita menjumpai Anda. Tentu bagi pemirsa yang mau bergabung, kami tunggu di 451666 serta WA yang sudah tertera di layar televisi Anda. Tema kita adalah kesiapan Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta dalam adaptasi kebiasaan baru. Baik Mbak Dinda, silakan Mbak Dinda, ada yang sudah masuk? Ada pertanyaan ya, mungkin Dokter Dewi bisa menjawabnya dari Bu Yuli ya di Maguwo, yang menanyakan kalau main di pantai nih biasanya mandi air laut begitu ya, terus ada orang atau pengunjung yang kemudian mungkin meludah, maaf gitu ya, apakah air laut ini bisa menjadi media untuk penularan? Monggo Dokter Dewi. Iya, jadi ini sering juga orang bertanya hubungan bagaimana ini, karena percikan itu kan air gitu ya. Kemudian kalau di pantai, atau juga ada yang bertanya di kolam renang dan sebagainya. Ya mungkin nanti dibenarkan juga oleh Dr. Yuri ya. Jadi pada prinsipnya kuman itu sebenarnya begitu masuk keluar dari tubuh itu dalam tempo tertentu terus dia nggak akan bisa bertahan hidup. Apalagi kalau tempat dia hidup itu lingkungannya tidak sesuai dengan sesuai untuk dia tumbuh, misalnya seperti di air laut. Jadi saya kira masyarakat tidak perlu terlalu khawatirlah untuk mandi di laut. Tapi yang jauh lebih penting tadi juga disampaikan oleh Dr. Yuri bahwa physical distancing, kemudian pemakaian masker pada saat tidak berada berenang misalnya, tetap harus dilakukan masyarakat. Iya, baik Mbak Dinda. Ada lagi Mbak Dinda? Ya, baik. Ini pertanyaan dari Pak Anton di Semanu Gunung Kidul. Bagaimana sih sebetulnya sebagai seorang pamong begitu ya di wilayahnya sering mencoba atau berusaha terus untuk mengkampanyekan tentang kesehatan ini, tapi seringkali warga itu malah bilang, oh pamong kok malah bikin panik gitu ya. Bagaimana mungkin caranya nih Pak Yuri sebagai jubir juga ini ada beberapa pertanyaan, gimana ya kalau pemudik itu kadang diminta isolasi mandiri kok nggak mau. Caranya Pak Yuri gimana sih sebetulnya untuk secara persuasif gitu. Ya, yang pasti adalah kita tidak boleh membuat jarak ya. Tidak mungkin bahwa di dalam mengajak itu menempatkan diri seperti guru dengan murid. Kita harus menjadi satu dengan mereka. Tadi saya memberikan contoh yang sederhana, ibaratnya pakai face shield sama masker ya, kayak orang payungan itu loh. Jadi kan kelihatan siapa yang kena. Terus kemudian yang sering terjadi ini, pamitnya bersepeda, betul bersepeda. Kita setuju bagus bersepeda, olahraga sehat. Tapi kan sebenarnya ada misi, kalau saya bersepeda bisa ketemu teman saya yang sudah sebulan nggak ketemu nih. Begitu ketemu sepedanya ditaruh ya sudah ngobrol seperti nggak pernah ada apa-apa. Ini yang disalahkan bersepedanya. Sepeda itu nggak pernah salah kok. Orangnya ini loh. Nah ini yang perlu kita sampaikan betul. Jadi bersepeda bagus, sehat, tetapi jangan kemudian setelah ketemu teman yang ya mungkin sebulan, 2 bulan nggak ketemu, sepedanya taruh sandarin pohon, ya sudah ngobrol lagi seperti biasa. Ini yang menjadi problem. Di pantai pun begitu, berenang bagus, tetapi apa iya sih sejak datang dia berenang terus sampai enggak, waktunya lebih banyak dipakai untuk ngobrol kok. Ini sebenarnya yang harus kita sadarkan betul kepada masyarakat kita. Oleh karena itu betul-betul dicermati, kita sudah membuat matriknya ya, antara resiko penularan, artinya resiko rendah sampai tinggi, dan antara dampak ekonominya dari rendah sampai tinggi. Ada 9 sektor yang kita petakan. Salah satu contoh, ada sektor yang resikonya paling rendah, namun dampak ekonominya paling tinggi, yaitu misalnya perbankan berbasis online, komunikasi. Ini dampak ekonominya sangat tinggi. Resikonya rendah, ini harus jalan, ini nggak bisa tidak. Tetapi ada di sudut yang lain yang resikonya paling tinggi, sementara dampak ekonominya nggak terlalu tinggi, yaitu pendidikan. Terutama pendidikan untuk anak-anak. Ini resikonya sangat tinggi tertular, sementara dampak ekonominya nggak terlalu besar. Nah ini yang selalu dikatakan oleh Presiden, hati-hati, 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 dan hati-hati. Artinya nih, nah yang lainnya ada sektor-sektor yang lainnya yang masih bisa kita kaji, kita analisis, termasuk diantaranya adalah hiburan.
Ini dampak ekonominya besar, tapi resikonya juga tinggi. Ya. Ya. Nah, ini yang harus hati-hati betul di dalam kaitan ini. Fokusnya kemana ini sekarang rekreasi ini? Beberapa saat yang lalu kami pernah berdiskusi juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kebetulan bidang kebudayaan. Wisata yang waktu itu kita bicarakan adalah wisata di Candi Borobudur. Bagus, Candi Borobudur itu bagus, tidak mungkin menimbulkan masalah karena orang bisa bergerak memutar pada setiap tahapan. Tetapi ingat, untuk sampai ke sana kan tidak jatuh dari langit. Naik pesawat, naik kendaraan, kemudian masuk di pintu gerbangnya, di sana ada toko souvenir, kemudian setelah itu baru ketemu candi, baliknya seperti itu, ada rumah makan dan sebagainya. Titik inilah secara komprehensif harus kita lihat bersama. Ya. Pada prinsipnya penyakit menular harus berbasis community, komunitas. Jadi kita harus betul-betul bisa menempatkan bahwa masyarakat bukan hanya jadi objek dari peraturan, bukan hanya jadi objek bagi protokol kesehatan, harus jadi subjek. Iya. Jadi dia menggunakan masker bukan karena takut didenda, dia menggunakan masker karena takut sakit, karena takut ketularan. Iya. Nah, kalau gitu nanti yang kita lakukan dia hanya ditempatkan sebagai objek, maka semuanya akan ngeluh. Teman-teman di kepolisian juga ngeluh. Kita larang mudik ternyata sembunyi di bagasi bis. Kita larang mudik ternyata masuk di dalam truk box. Pada sisi yang mengatur, pada sisi yang diatur, kita ngumpet kemana ya supaya nggak ketahuan. Ini indikator yang jelas bahwa masyarakat itu hanya disuruh melakukan sesuatu karena hukuman, karena perintah. Bukan kesadaran sendiri dia melakukan itu supaya tidak sakit. Iya. Itu yang menjadi kunci. Jadi harus sehat-sehat, itu kewajiban. Orang wajib sehat. Iya. Bahkan kalau dia membiarkan dirinya sakit, pelanggaran itu mestinya dihukum lah. Karena dia nggak bisa menjalankan kewajibannya nanti. Iya, baik Dr. Yuri. Baik Mbak Dinda, 1 jam juga. Halo Mbak Dinda. Iya, 1 jam nggak terasa ini Mbak Dinda. Baik, terakhir ini apa yang disampaikan oleh 3 narasumber betul, ya, secara singkat. Ya. Ya, mulai Dr. Dewi secara singkat apa yang ingin disampaikan ke pemirsa. Silakan Dr. Dewi. Ya, yang pertama kami tentu pesan kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah, sehingga COVID ini segera berlalu dan kita bisa kembali ke keadaan normal yang sesungguhnya. Iya. Kemudian dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru ini, tolong kita itu ikhlas untuk melakukannya. Jadi semua masyarakat harus ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, itu menjadi berat karena di adaptasi kebiasaan baru ini sesuatu yang memang merepotkan dari sebelumnya. Ya. Sehingga kita kalau sudah ikhlas, saya kira beban itu menjadi tidak berat. Menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Baik, baik. Baik Bu Dewi. Selama ini kita ada perilaku-perilaku yang sebenarnya sekarang menjadi kebiasaan yang bagus seperti cuci tangan. Jadi kalau dulu kita menyuruh cuci tangan itu susah sekali. Nah, sekarang perilaku hidup bersih dan sehat itu sudah menjadi kebiasaan baru. Kita naik kelas ya Bu ya, itu ya. Kita naik kelas jadinya. Ya. Baik, sekarang Pak Wabub, silakan apa yang ingin disampaikan untuk warganya khususnya. Silakan Pak Wabub. Saya senang dan berharap terus warga tetap bekerja, bergembira, dan berdoa. Ini salah satu kesatuan imunitas jasmani rohani dunia akhirat itu, dan insya Allah kita tidak perlu takut tapi juga tidak terlalu sombong menghadapi pandemi COVID ini. Terima kasih. Iya, terakhir gongnya ini Dr. Yuri, silakan apa yang ingin disampaikan Dr. Yuri? Ya, tadi sudah berkali-kali saya sampaikan sehat itu kewajiban. Ya. Kewajiban, oleh karena itu mari jalankan kewajiban dan mari kita menjamin bahwa teman kita, saudara kita, kerabat kita bisa menjalankan kewajiban untuk tetap sehat. Karena sakit itu adalah pilihan. Kalau nggak mau milih sakit, ya
jalankan semua protokol. Iya. Dan yang paling penting lagi, COVID itu takut sama orang yang seneng hatinya. Dia paling suka sama orang stres, orang panik, itu pasti seneng. Itu temannya COVID. Ini terima kasih Pak Yuri. Ya, terima kasih juga Pak Gunawan, terima kasih Dokter Yuri tadi nyindir Mbak Ninda hampir saja nggak siaran tadi, sakit tadi. Seneng sekarang ya, jadi sembuh. Dan yang jelas kita nggak ewuh pakai wuh ya, artinya pakai masker itu jangan sampai karena pakai wuh sama temen, pakai wuh sama keluarga terus copot gitu ya. Jangan ewuh pakai wuh ya, kita pakai. Baik, terima kasih. Pakai yang benar loh ya, jangan di dagu. Iya, betul. Jangan di sini ya. Ya, baik. Baik pemirsa, tak terasa 60 menit sudah saya menemani Anda. Saya Heru Nugroho, Ninda Nindani, dan seluruh kerabat kerja dokter kita mohon undur diri. Sampai ketemu hari Sabtu dan Minggu depan. Tentunya di saluran kebanggaan kita bersama. Jogja TV, tradisi tiada henti dan salam Indonesia. Salam Indonesia.